Perkenalkan, nama saya Oktavia Nutivara Waskito, Prodi Diploma 4 Pertanahan dari kelas C dengan nomor induk taruna 202934667. Pada tugas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai suatu buku dengan judul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong yang disusun oleh Aristiono Nugroho, Tulis Subroto, dan Panjang Soeharto. Buku ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh STPN Press pada bulan Oktober 2014 dengan jumlah 4 bab dan 225 halaman. Sebelumnya, Desa Kalimendong itu sendiri merupakan sebuah desa yang terdapat pada Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, di mana pada bagian utara desa tersebut terdapat pucuk-pucuk pinus yang berkilau yang membuat masyarakat memasuki area hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tujuan untuk menyadap getah pinus. Sedangkan pada bagian selatan desa, masyarakat mendatangi hutan rakyat untuk memanen buah salak. Masyarakat Desa Kalimendong menggunakan istilah hutan rakyat untuk menjelaskan adanya hutan yang dibuat dan dipelihara oleh masyarakat di atas tanah hak miliknya. Kondisi tanah di Desa Kalimendong itu sendiri yaitu subur dengan topografi bergelombang dan terjal yang dimanfaatkan masyarakat untuk hutan rakyat sebagai instrumen kesejahteraan dan konservasi. Menurut teori fenomenologi, pada tahun 2005 menyatakan bahwa terdapat 4 unsur pokok yaitu aktor, sikap alamiah, masalah mikro, dan proses tindakan. Sedangkan menurut Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyatakan adanya 2 faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pendekatan social forestry, yaitu yang pertama, sebelum adanya peran serta atau partisipasi masyarakat, karena adanya kebijakan pembangunan bersifat sentralistik yang hanya mempergunakan pendekatan biofisik semata. Sedangkan faktor lainnya yaitu adanya pendekatan yang hanya mengutamakan aspek sosioekonomi semata, di mana hanya mengantarkan keberhasilan teknokrasi dan mengabaikan aspek sosioekologis. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara pemerintah Desa Kalimendong menetapkan suatu kebijakan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat dan mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat, seperti legalisasi penguasaan tanah, melakukan peningkatan pendapatan masyarakat dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah hutan rakyat, serta mendorong keterlibatan APHR dalam mendukung peningkatan produktivitas tanah, konservasi tanah, hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada bab 1, buku ini menjelaskan situasi serta kondisi sosioekonomi, sosiokologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong yang merupakan ikon pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat tingkat nasional. Desa ini memiliki luas sebesar 432 hektar yang terbagi atas 3 dusun, 4 RW, dan 29 RT, di mana hal tersebut memudahkan kepala desa yang dibantu 3 orang kepala dusun dalam mengkoordinasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kemudian menetapkan kebijakan yang tepat agar dinamika tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. Topografi Desa Kalimendong tergolong bergelombang dan terjal yang merupakan ciri khas wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 650 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara relatif dingin, yaitu antara 23 sampai 240 derajat Celcius. Kondisi wilayah tersebut mewajibkan bentuk pengelolaan hutan yang optimal dengan didukungnya curah hujan per tahun mencapai rata-rata 2.500 mm yang dapat berpotensi dikembangkannya sebagai hutan wisata. Pada tahun 2010, Desa Kalimendong dihuni oleh 3.013 orang penduduk yang terdiri dari 1.493 orang laki-laki dan 1.520 orang perempuan yang umumnya memiliki tingkat pendidikan tamat sekolah dasar, sehingga sebagian pekerja yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang lebih banyak menggunakan tenaga. Oleh karena itu, pengelolaan tanah hutan rakyat yang memadukan konsepsi pertanahan, kehutanan, dan pertanian dengan penggunaan tenaga yang relatif besar merupakan jenis pekerjaan yang cocok bagi sebagian besar masyarakat Desa Kalimendong. Penggunaan tanah Desa Kalimendong dengan luas 15,338 hektar yang dijadikan sebagai perkampungan, 21,430 hektar dijadikan sebagai sawah, 69,400 hektar dijadikan sebagai hutan negara, 297,360 hektar dijadikan sebagai tegalan, dan kebun yang diklan sebagai hutan rakyat, dan luas tanah 28,440 hektar digunakan untuk tanah lainnya.
Berikutnya, pada bab 2, buku ini menjelaskan mengenai ikhtiar kepala desa yang berkelanjutan dari tahun 1965 hingga saat ini dalam menata ulang mindset dan cultural set masyarakat agar sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Menjelang tahun 1965, kondisi desa Kalimendong tidak terlepas dari perseteruan ideologis sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan, di mana pada waktu itu desa tersebut dipimpin oleh Narjo yang sedang mengupayakan untuk meredam dampak perseteruan ideologis agar kehidupan masyarakat dapat berjalan normal kembali. Pada tahun 1965 sampai 1981, desa Kalimendong yang dipimpin oleh Meto Diwiryo diliputi kondisi tidak nyaman akibat adanya gerakan pembersihan unsur komunis dari masyarakat yang kemudian membentuk rasa saling curiga-mencurigai. Namun, dengan adanya bekal semangat gotong royong antara pemerintah desa, tokoh desa, dan masyarakat desa, dengan saling memberi perhatian pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan aspek sosioekonomi dengan tetap mempertimbangkan aspek sosioekologis sehingga dapat mendukung tercapainya suatu sistem usaha tani produktif yang berkelanjutan yang disebabkan kondisi ekologi yang terjaga dengan baik. Pada tahun 1981 sampai 1982 dipimpin oleh Ahmad Makwar lebih memfokuskan diri pada upaya menyelesaikan pekerjaan metode Wirjo yang belum tuntas dengan cara menyelaraskan perilaku sebagian masyarakat dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya sehingga dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil merekonstruksi sikap mental masyarakatnya. Proses mental inilah yang dimanfaatkan oleh Ahmad Makwar untuk menata ulang mindset dan cultural set masyarakat desa tersebut. Setelah menjabat 1 tahun, Ahmad Makwar digantikan oleh Marto Sudiryo pada tahun 1982 sampai 1983. Pada masa kepemimpinan Marto Sudiryo, inilah desa Kalimendong mulai terlihat dinamikanya, seperti ketika masyarakat desa Kalimendong melakukan gotong royong memperbaiki kantor desa Kalimendong, serta desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat 2 dalam lomba desa tingkat provinsi Jawa Tengah, serta Marto Sudirjo juga berhasil menggerakkan masyarakat untuk membangun kebun gizi di perkarangan dengan mendapat peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional. Pada tahun 1983 sampai 1998, kepala desa Kalimendong dijabat oleh Mulyadi yang mengalami kesulitan berkreasi karena ia memimpin pada masa Orde Baru. Mulyadi berprinsip untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat yang ada dan ia pula mengkritisi adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Namun pada saat itu pula Mulyadi berhasil menggandeng Perum Perhutani untuk menyejahterakan masyarakat dan ketika setelah masa jabatannya usai, Mulyadi pun digantikan oleh Nisro pada tahun 1998 sampai 2013. Nisro berupaya mencegah terjadinya konflik pertanahan dengan memerintahkan pemasangan tanda batas berupa patok batas yang dipasangi prasasti pada bidang tanah kas desa yang dibiayai oleh pemerintah desa. Selain itu, Nisro juga melarang warga untuk melakukan penjarahan di hutan negara yang mendapat dukungan dari Perum Perhutani berupa program PHBM. Pada tahun 2001, program ini mendapat respon baik dari masyarakat karena dipandang sebagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta dapat membawa dampak terhadap kesediaan masyarakat untuk menjaga hutan negara. Selanjutnya, pada bab 3, buku ini menjelaskan mengenai tentang praktek harmonisasi aspek sosioekonomi dengan aspek sosioekologi yang mampu menyejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Keadaan ekonomi desa Kalimendong lebih maju dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Aspek sosioekonomi dan aspek sosioekologi yang berisikan semangat yang berdasarkan dengan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni. Pada tahun 2013, Nisro yang menjabat sebagai pimpinan APHR memfungsikan APHR sebagai organisasi induk yang memiliki kegiatan usaha seperti Koperasi Hutan Rakyat Lestari yang bergerak di bidang keuangan dan permodalan. Yang kedua, SPKP yang bergerak di bidang penyuluhan informasi dan penyadaran masyarakat. Yang ketiga, kelompok tani hutan lestari yang bergerak di bidang perorganisasian dan penggalangan partisipasi petani hutan rakyat, di mana keberadaan APHR berhasil menghidupkan dan menggairahkan sosioekonomi dan sosioekologi desa Kalimendong.
serta dapat membuka peluang bagi masyarakat desa untuk tidak hanya menerapkan salah satu jenis strategi livelihood, melainkan menerapkan gabungan dari beberapa jenis strategi livelihood yang ada. Selain itu, ada pula semangat konservasi yang turut dibina dan dikembangkan oleh APHR melalui upaya menanamkan mental konservasi usia dini pada anak-anak dengan membuat KBS di sekolah dasar, di mana strategi APHR merupakan suatu rencana yang digunakan dan tindakan yang dilakukan oleh APHR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan yang berkaitan dengan 3 hal, seperti pertama rencana, kedua tindakan, dan yang ketiga pengaturan. Sekian presentasi dari saya mengenai buku Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Kiranya dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca.